Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Kali ini kita akan membahas box SPL untuk speaker Legacy 8 in tipe 8962. Nah, kira-kira tampilan boxnya seperti ini. Box model SPL, ada lubang angin kiri kanan. Ya, walaupun sebenarnya tampak tidak begitu mirip dengan SPL ya teman-teman, tapi ini box hasil hitung-hitungan saya paksa masuk ke dalam model box SPL ya. Jadi setelah kita coba hitung, kemudian kita bikin boxnya dibikin model SPL ya teman-teman, lubang angin kiri kanan. Tapi ya karena ini volumenya besar, jadi mau tidak mau untuk boxnya ini kita bikin ukurannya agak menyamping ya teman-teman, karena kalau terlalu memanjang ke belakang itu juga kurang bagus ya. Nah, seperti ini tampak seperti SPL apa ya, kalau menurut saya kayak nggak mirip, malah nggak mirip sama SPL, tapi nggak apa-apa, yang penting ada lubang angin kiri kanan, itu mirip SPL. Oke, kemudian untuk responnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini karakternya fix subwoofer ya teman-teman. Nah, karena kita bisa lihat dia ini rendah sekali. Untuk frekuensi rendahnya atau minus 3 dB ini kemungkinan ada di sekitar sini teman-teman, 20, kemungkinan kalau nggak 26 ya 27 Hz ya teman-teman untuk F3 nya. Intinya dia di bawah 30 masih bisa merespon ya. Nah, jadi dia fix subwoofer ya, karena bahkan di bawah 30 pun masih mampu ya teman-teman, bawah 30 Hz. Nah, seperti ini. Untuk jenisnya sendiri ini masih termasuk bass reflex, jadi wah gangguan, maaf ya teman-teman. Jadi dia tanggapan frekuensinya lebar, kemudian dia kalau dituning rendah juga bisa rendah ya teman-teman. Ini sampai kalau nggak 26 ya 27 Hz ya, minus 3 dB nya. Untuk tuningnya sendiri dia dituning di frekuensi sekitar 31 Hz. Nah, itu dari hasil perhitungan kita dapatnya itu volumenya sekitar 60 liter, kemudian tuningnya di 31 Hz. Nah, ini kita pakai konfigurasi BB4 atau boombox order keempat ya teman-teman. Oke, kemudian jika dibandingkan dengan K841SW, nah seperti ini, yang garis merah ini ya teman-teman, yang K841. Bagi yang berminat dengan skema K841 ini sudah ada, mungkin bisa klik link di pojok sini ya teman-teman. Oke, untuk keduanya box ini karakternya sama-sama subwoofer, tapi lebih ngesub yang box SPL ya, yang garis hitam ini. Nah, ini saya kasih nama SPL 831 VDM. Nah, dengan tuning 31 Hz. Kalau K841 ini tuningnya 32 Hz ya teman-teman. Jadi dia grafiknya kayak agak bergeser ke kanan gitu ya. Jadi untuk rendahnya dia masih di atas SPL. Untuk K841 ini kemungkinan minus 3 dB nya ada di 20-30. Nah, mungkin kalau nggak di 32 ya 35 sini ya. Ya mungkin di area sini pokoknya. Nah, oke, tapi untuk SPL 831 ini ada catatannya ya teman-teman, karena dia ini volumenya besar. Nah, jadi power handlingnya kecil ya teman-teman. Maksudnya
dia tidak bisa digunakan untuk geber-geberan karena berhubung volumenya besar, jadi gerak daun speakernya lebih cepat untuk mencapai titik X max ya teman-teman. Nah, jadi dia tidak bisa untuk digeber, jadi dia cocok untuk daya kecil indoor ya teman-teman. Nah, saya pikir minusnya hanya itu, dan juga ukurannya sih, karena ukurannya besar sekali ya. Tapi nggak apa-apa, karena bagi teman-teman yang ingin bassnya rendah kemudian boxnya simple, saya pikir hal ini bisa dipertimbangkan ya teman-teman. Oke, untuk skemanya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah ukuran luar, tinggi 30, lebar 60 cm, ke belakang 54,4 cm ya, atau 544 mili. Ini menggunakan material 12 mili ya teman-teman. Nah, 12 mili ya. Nah, ini 12 mili tripleknya. Nah, ini kita coba kita ukur secara langsung ya teman-teman. Nah, ini untuk papan yang bawah sama atas ini ukurannya 60 cm kali 54,4 cm ya teman-teman. Kemudian untuk portnya ini 30 mili atau 3 cm. Nah, kemudian untuk papan speakernya ini ukurannya 49,2, kemudian ke atasnya ini 27,6 cm ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sekat dalamnya ini bisa kita hilangkan dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin bayangannya bisa kita hilangkan ya agar lebih mudah. Nah, kemudian untuk ini papan speakernya kita double ya teman-teman. Nah, ini menurut saya wajib karena menggunakan triplek cuma 12 mili. Kemudian ini boxnya bisa rendah sampai di bawah 30. Jadi menurut saya kita double ini adalah wajib ya teman-teman. Oke, kemudian untuk papan portnya ini panjangnya 50,2 cm. Untuk yang sebelah kiri ini sama ya, 50,2 cm. Kemudian untuk yang belakangnya ini 13 cm atau 130 mili. Untuk yang sebelah kiri juga sama ya. Nah, 13 cm. Kemudian untuk papan speaker ini masuknya dari depan ini 2 cm. Kemudian apabila jarak dari sekat belakang ya, atau mungkin papan belakang agar lebih mudah ya, sampai ke papan yang ini, karena ini double ya, 48,8 cm. Jika dari papan portnya ini 44,6 cm. Nah, jaraknya segini ya teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya ini ada bracingnya ya. Nah, untuk bracingnya kita pindahkan saja agar lebih mudah. Nah, untuk yang kotak tengah ini ukurannya 27,6 kali 49,2. Nah, kemudian untuk ini membentuk sebuah bingkai gitu ya teman-teman. Ini tebalnya
40 cm. 4 kok 40 cm, 4 cm ya, maksudnya 4 cm atau 40 mili ya, maaf teman-teman. Untuk atas ini juga sama, nah 4 cm, ini semuanya 4 cm ya teman-teman. Nah kemudian untuk posisinya ini kita hitung dari papan port saja ya teman-teman, 22,3 cm, atau mungkin jika dari papan speaker ini 21,1. Nah, atau mungkin dibuatkan 21 juga boleh. Kemudian kalau dari belakang 22 cm juga boleh, bebas ya teman-teman. Kemudian untuk yang bracing portnya ini saya buat seperti ini ya teman-teman, kiri kanan. Ini saya bikin nyambung, kalau dibikin putus enggak masalah. Untuk ukurannya ini 53,2, kemudian ininya 3 cm ya, 3 cm. Untuk yang sebelah sini juga sama, 3 cm. Untuk panjang kesininya ini 28,2 cm. Nah, untuk yang tengah ini juga sama, 3 cm ya. Nah 3 cm, kemudian panjangnya ini 27,6 cm. Nah kemudian untuk yang portnya ini saya juga lupa kasih keterangan ya teman-teman. Untuk jarak papan port ini dari belakang ini juga sama ya, 3 cm. Nah 3 cm semua. Intinya portnya ini lebarnya apa tingginya ya, pokoknya 3 cm ya ukurannya. Lebarnya ini 3 cm, kemudian sampai ke belakang ini juga sama 3 cm ya. Nah seperti ini. Untuk terminal speaker mungkin bisa ditaruh di sini ya teman-teman. Kalau nggak di sini ya di sini, kalau nggak itu ya di sini, kalau nggak gitu ya di sini juga ya, pokoknya di belakang sini ya teman-teman. Ini tidak saya kasih ilustrasi karena saya agak bingung ini naruhnya bagaimana, tapi yang jelas kemungkinannya ada di 4 tempat ini ya teman-teman, di papan belakang ini. Oke, saya pikir ini sudah semuanya ya teman-teman. Nah jadi kalau begitu sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.